Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Padangan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian PCM Padangan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami agama dengan mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian PCM Padangan yang dimuliakan Allah, insyaallah pada sore hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan tuntunan pelaksanaan sholat Jumat menurut tarjih Muhammadiyah. Pembahasan tentang sholat Jum'ah itu sudah dibahas di HPT Jilid 1 dan HPT Jilid 3. Di HPT Jilid 1 itu ada kitab namanya Kitabu Sholati Al-Jumu'ah, kitab sholat Jumat, di HPT Jilid 1. Dan juga kalau kita lihat di HPT Jilid 3, di sana ada keputusan Musyawarah Nasional Tarjih atau Munas Tarjih ke-26 tahun 2003 di Padang, yaitu Sumatera Barat. Di sana juga dibahas tentang sholat Jumat. Berarti sudah ada dua putusan yang berkaitan dengan sholat Jumat itu, di HPT Jilid 1 dan HPT Jilid 3. Tapi bedanya Pak Bu, kalau HPT Jilid 1 itu tagnya bahasa Arab, Kalau HPT Jilid 3 itu tagnya bahasa Indonesia dan lebih mudah untuk dibaca. Dan juga ada hal-hal yang ada di dalam HPT Jilid 3 ini apa yang belum dibahas di HPT Jilid 1. Oleh sebab itu acuan kajian kita insyaallah di sore hari ini kita akan mengkaji tentang tuntunan sholat Jumat yang ada di HPT Jilid 3, yang merupakan keputusan Munas Tarjih ke-26 2003 di Padang, Sumatera Barat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dulu dari dasar kewajiban sholat Jumat. Dasar kewajiban sholat Jumat kita sudah sering mendengar ayatnya ya, yaitu ada dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah", apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah. Fas'au itu fi'lul amri, fi'il yang menunjukkan atau kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Ila dzikrillah, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu mengingat Allah. Wadharul bai',
dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Berarti ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi seruan atau panggilan atau azan salat Jumat, untuk hadir dalam pelaksanaan apa? Salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa saja yang diwajibkan untuk menunaikan salat Jumat? Ya, misalnya kalau kita baca di fikih Syafi'i, Pak, ya. Ini di Alfiyah Zubat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ruslan. Wa raq'atani farduha li mu'mini kulli fakhurin dzakarin mustautini dzi sihhatin. Wa raq'atani, 2 rakaat, karena salat Jumat itu kan 2 rakaat. Farduha li mu'mini, yang mana 2 rakaat salat Jumat itu difardukan bagi orang yang mukmin. Sehingga ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu. Kullifa, orang mukmin itu yang pertama syaratnya harus mukallaf. Mukallaf itu akil balik. Kalau dalam fikih disebut mukallaf itu berarti apa? Akil, berakal. Lawannya majnun. Kalau orang gila tidak kewajiban menjalankan syariat, diantaranya apa? Salat Jumat. Balik, lawan balik adalah sobi, anak kecil. Berarti anak kecil tidak kewajiban melakukan salat Jumat. Tapi apakah orang tuanya dianjurkan untuk membiasakan anaknya yang belum balik salat Jumat? Dianjurkan atau enggak, Pak? Dianjurkan. Supaya apa? Terbiasa sholat Jumat sejak usia dini. Ya, cumanya resikonya di masjid jangan sampai malah ngomong dengan anaknya, Pak. Ketika apa? Khotib berkhutbah, ribut dengan anaknya, diam. Itu kena hadis itu, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu faqad apa, Pak? Lagaut. Kalau engkau berkata kepada temanmu, diam di hari Jumat sedang khotib lagi khutbah, faqad lagaut, maka dianggap sia-sia, tidak mendapatkan pahala Jumat, meskipun sholat Jumatnya tetap apa? Tetap sah, Pak. Maksudnya enggak perlu untuk diulangi ya. Sholat Jumatnya tetap sah tapi enggak dapat pahala. Nah, sehingga kalau orang tua bawa anak ke sholat Jumat, ya anaknya usianya berapa? Kalau misalnya daripada ngerepoti, Pak, terwewel, ya sudah, jangan dulu. Nanti kasihan sholat Jumat jenengan karena sibuk ngurus anak, akhirnya enggak bisa mendengarkan khutbah, Pak. Ya malah ramai kan. Usia yang 5 tahun itu kan masih ramai tuh, Pak. Ya. Tapi nanti kalau sudah bisa dikondisikan enggak apa-apa. Ketika dibawa ke sholat apa? Jumat. Hurin. Yang pertama tadi mukminnya harus mukallaf, kemudian hurin merdeka, artinya bukan budak. Zakarin, laki-laki, lawannya apa? Perempuan, berarti perempuan tidak wajib sholat Jumat. Mustautini itu yang berdomisili, artinya bukan apa? Musafir. Dzi sihatin, memiliki kesehatan, artinya tidak sakit. Sehingga di dalam hadis Thariq ibn Syihab, Rasulullah SAW bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Salat Jumat itu hak wajib atas setiap orang muslim, illa arba'ah, kecuali 4 orang yang dikecualikan dari kewajiban salat Jumat. Nanti jenengan cek di Bulughul Maram, ada hadis Thariq ibn
Syihab. Yang pertama, mamlukun, maksudnya abdun mamlukun, budak. Ini tidak wajib. Yang kedua, awim ro'atun, yaitu perempuan. Yang ketiga, ausobiyun, anak kecil. Yang keempat, au maridun, atau orang sakit. Dan di hadis Abdullah ibn Umar, di sana Rasulullah SAW bersabda, laisa ala musafirin Jumu'ah, tidak ada bagi orang yang bepergian itu sholat Jumat. Cumanya hadis Thariq ibn Syihab itu diperdebatkan oleh para ulama, Pak. Dan kalau kita lihat di Munas Tarjih tahun 2003 yang ada di HPT Jilid 3, hadis Thariq ini didhaifkan. Ini hasil munasnya. Hadis Thariq tentang kewajiban Jumat dinilai dhaif dan karena tidak dapat dijadikan hujjah. Tapi kalau dinilai dhaif berarti nanti konsekuensinya bagaimana hukum sholat Jumat bagi perempuan? Apakah wajib? Apakah wajib? Selama ini kan pandangan jumhur perempuan itu kan tidak wajib sholat Jumat. Meskipun kalau mereka ikut sholat Jumatnya itu bisa menggugurkan sholat zuhur. Tapi tetap status sholat Jumatnya tidak wajib bagi apa? Perempuan. Dan di sini didhaifkan. Dan putusan tarjih kedua, kewajiban sholat Jumat berlaku bagi setiap mukallaf. Kalau setiap mukallaf kan berarti juga perempuan, tapi belum dibahas lagi, Pak. Yang ketiga ini, pelaksanaan sholat Jumat bagi wanita akan dibahas lebih lanjut pada munas yang akan datang. Nanti entah munas keberapa majelis tarjih mengagendakan pembahasan tentang status sholat Jumat bagi wanita. Karena melihat hadis Thariq ibn Syihab itu dinilai dhaif, yang mengecualikan wanita dari sholat Jumat. Meskipun kalau jumhur ulama, Pak, berpandangan hadis Thariq ibn Syihab, meskipun Thariq ibn Syihab itu sahabat, tapi masalahnya lam yasma' an-nabiyya, tidak pernah mendengar hadis dari Nabi. Sahabat tidak mendengar hadis secara langsung dari Nabi. Tapi di Bulughul Maram, Pak, sama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan meskipun Thariq ibn Syihab ini tidak mendengar hadis dari Nabi, tapi beliau mendengar dari Abu Musa. Abu Musa ini juga apa? Sahabat. Sehingga jalurnya itu Thariq ibn Syihab lewat Abu Musa baru dari apa? Nabi. Sehingga jumhur ulama menganggap pengecualian 5 atau 4 orang tadi dianggap hadisnya sahih, Pak. Wanita enggak wajib sholat Jumat, budak enggak wajib, anak kecil enggak wajib, terus siapa? Orang sakit enggak wajib, terus musafir enggak wajib. Itu jumhur ulama ya. Kalau saya pribadi lebih condong pendapat jumhur ulama, Pak. Tapi putusan tarjih nanti tetap akan mengagendakan tentang status sholat Jumat bagi apa? Wanita. Itu kalau sampai putusannya nanti wajib, berarti Masjid Muhammadiyah semakin ramai, Pak. Semakin ramai ya. Tapi para ibu-ibu mungkin agak sedih, Pak. Di rumah punya anak itu. Ya kan ibu kalau punya anak kan gimana ini kok wajib sholat apa? Jumat. Lah ya kan anak bayi kan gitu. Nah itu problemnya di situ ya. Tapi karena belum ada putusan resmi, kita menggunakan pandangan apa? Jumhur. Bahwasanya apa? Salat Jumat bagi wanita itu tidak wajib ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, sekarang kita bahas persiapan sebelum sholat Jumat, atau dalam fikih disebut adabul Jum'ah atau sunanul Jum'ah, yaitu apa? Adab-adab atau sunnah-sunnah sholat Jumat. Yang pertama itu dianjurkan al-ghusl.
mandi, tapi di sini maksudnya mandi besar atau mandi sebagaimana ghuslu al-janabah, sebagaimana mandi dari janabat. Artinya semua anggota tubuh kita harus dibasahi dengan air, Pak, atau dituangkan, kita menuangkan air dari kepala sampai ujung kaki. Itu mandi apa? Mandi besar. Soalnya di bahasa Indonesia mandi itu kan ada dua, mandi kecil sama mandi besar. Kalau mandi kecil itu mungkin kepalanya enggak disiram dengan air. Ada kan orang yang mandi kepalanya enggak kena air. Tapi kalau mandi besar itu basah semuanya itu. Mandi. Kemudian memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian jika ia punya. Tapi yang pertama mandi Jumat ini. Mandi Jumat itu mandinya untuk sholatnya atau untuk harinya, Pak? Kalau jenengan mandi sholat Jumat itu karena sholatnya atau karena hari Jumatnya? Karena sholat Jumatnya atau karena hari Jumatnya, Pak? Karena sholatnya. Tapi kalau jenengan mandi Idul Fitri dan Idul Adha, itu karena sholatnya, sholat idnya, atau karena harinya? Karena pagi. Enggak karena apa? Enggak, kalau jenengan waktu Idul Fitri Idul Adha itu, ketika mandi itu karena sholatnya atau karena harinya? Ya enggak, maksudnya niatnya karena ini hari Idul Fitri Idul Adha atau karena jenengan mau sholat dua-duanya. Jadi kalau di fikih gini, Pak, ya, kalau di fikih mandi untuk sholat Jumat itu karena sholatnya. Tapi kalau mandi Idul Fitri Idul Adha itu karena apa? Harinya. Maksudnya bagaimana? Misalnya ibu-ibu ya kan nggak sholat Jumat kan? Apakah disunahkan mandi Jumat? Tidak, Pak. Tidak. Jenengan sakit nggak bisa berangkat sholat Jumat. Apakah disunahkan mandi Jumat? Tidak, ya karena nggak ikut sholat apa? Jumat. Atau jenengan pas Jumat mandinya nanti jam 2. Jam 2 itu sudah selesai sholat, sehingga mandi jam 2 itu ya tidak dinilai sunnah. Kenapa? Pelaksanaan sholat Jumat sudah selesai. Tapi kalau mandi Idul Fitri Idul Adha itu karena harinya, meskipun jenengan mungkin pagi karena udzur nggak sempat ikut sholat, tetap dianjurkan untuk apa? Mandi. Sunnahnya apa? Mandi. Karena Idul Fitri Idul Adha itu kan hari untuk berhias, Pak. Hari raya itu kan identik dengan apa? Berhias, ya diantaranya dengan apa? Mandi. Mandi ya. Terus waktunya kapan kalau mandi hari Jumat itu? Min fajrin ila apa, Pak? Ila waktu sholah. Dari terbitnya fajar shodiq sampai waktu apa? Sholat. Tetapi wa qurbuhu min dahabihi ilaiha afdalu. Kalau mandinya itu mendekati berangkatnya sholat Jumat itu lebih baik daripada Pak, sejak pagi. Jadi semakin jenengan mendekati pelaksanaan sholat Jumat itu semakin afdal. Tapi kalau jenengan misalnya kerja ya, kalau di negara kita kan Jumat itu hari aktif, Pak. Kalau di Timur Tengah hari libur ya. Tapi kalau di negara kita ya Jumat itu aktif, kan tetap kerja kan. Nah, nanti kalau jenengan mendekati sholat Jumat di kantor, di tempat kerja itu nggak memungkinkan untuk mandi. Kapan mandinya? Ya pagi sebelum berangkat apa? Kerja. Tapi kalau jenengan di rumah atau memungkinkan untuk mandi mendekati pelaksanaan sholat Jumat, mana yang lebih baik? Pagi atau mendekati pelaksanaan sholat Jumat? Mendekati. Kenapa? Karena tujuan mandi itu
menghilangkan apa Pak? Menghilangkan bau badan. Jenengan pagi mandi beraktivitas kan keringatnya keluar lagi. Terus berangkat Jumat sama sampingnya kan keringatnya bau gitu. Ya kurang nyaman terhadap diri sendiri juga mengganggu yang lain Pak. Sehingga yang lebih baik semakin mendekati sholat apa? Jumat. Hukumnya apa? Kalau mazhab Dzuhri itu wajib Pak, karena Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Kalau seorang di antara kamu mendatangi sholat Jumat, hendaklah dia mandi. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan arti apa? Wajib. Sehingga mazhab Dzuhri berpendapat mandi untuk sholat Jumat itu hukumnya wajib. Dan HPT kita di HPT jilid 1 mandi sholat Jumat itu disandingkan dengan mandi-mandi yang wajib yang lain. Ketika keluar mani, ketika apa Pak? Bertemunya dua alat pasunatan laki-laki dan atau alat kelamin laki-laki dan perempuan kan wajib mandi tuh. Keluar mani wajib mandi. Ketemu dua alat kelamin meskipun enggak keluar sperma Pak, wajib mandi. Wanita di sana mengeluarkan haid, kemudian bersih, wajib mandi. Wanita nifas, suci dari nifas, wajib mandi. Di sana memakai au apa Pak? Ghuslal Jum'ah. Au idza aradta al-jumu'ah. Kalau engkau mau menghadiri sholat Jumat, dengan cek di HPT jilid 1 ya. Berarti seolah-olah mandi Jumat itu wajib Pak. Tapi tetap jumhur ulama berpandangan sunnah, karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Siapa yang mandi maka mandi itu afdalu, lebih utama. Kalau lebih utama wajib atau enggak Pak? Tidak. Hanya menunjukkan keutamaan. Tapi kalau bisa jangan ditinggal Pak, karena ini khilaf. Kalau ibadah itu ada khilaf, lebih baik dilakukan kecuali ada udzur. Jangan sampai kalau bisa ya jenengan enggak mandi Jumat ketika apa Pak? Menghadiri sholat Jumat. Sebisa mungkin mandi, meskipun tadi hukumnya hanya sekedar apa? Sunnah, tapi kan ada khilaf, ada yang mengatakan apa? Wajib. Terus memakai pakaian yang terbaik. Tapi kriteria pakaian terbaik enggak harus yang terbaru, Pak. Pokoknya yang dianggap apa? Baik. Kemudian memakai wangi-wangian kalau punya. Tapi kalau ibu-ibu tidak dianjurkan pakai wangi-wangian Bu, apalagi wangi-wangiannya yang menggoda yang sampingnya Pak. Karena ada perempuan itu pakai wangi-wangian, orangnya lewat tapi baunya masih ada. Digoleki kok ambune wangi tenan. Sing laki-laki bisa jadi penasaran enggak? Wong ayu tuh gak. Nah, kalau untuk ibadah jangan sampai ya. Kecuali kalau pakai wangi-wangian berduaan suami istri di kamar ya silahkan saja itu. Tapi kalau ini apalagi untuk ibadah, maka jangan sampai pakai wangi-wangian yang menyengat. Kemudian yang kedua, sunnahnya itu at-tabkir. At-tabkir itu mendatangi masjid di awal waktu, Pak. Di hadis Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ah," siapa yang mandi di hari Jumat, ghuslal janabah, kayak mandi jenabat. Kemudian mendatangi sholat Jumat atau datang di masjid waktu awal, faka'annama qaraba badanatan, seakan-akan dia korban apa? Unta. Waktu yang kedua itu bakorotan, sapi. Waktu ketiga kabsan akrona, yaitu kambing yang bertanduk.
Waktu keempat, faka'annama qaraba dajjatan, seakan-akan dia korban ayam, Pak. Waktu kelima, faka'annama qaraba baydatan, seakan-akan dia korban telur, Pak. Berarti kategori atau nominasi hadiahnya itu 5 tadi. Unta, sapi, kambing, ayam, telur. Tapi ayam telur ini hanya berlaku untuk pahala, Pak. Enggak boleh jenengan bikin korban waktu Idul Adha, enggak boleh itu. Kalau korban Idul Adha hanya 3 saja. Unta, sapi, kambing. Kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahimatul an'am itu cuma 3, yaitu unta, sapi, kambing. Ayam sama telur itu enggak masuk. Meskipun di hadis ini Rasulullah menggambarkan seakan-akan dia korban ayam dan juga apa? Telur. Fa idza kharaja al-imamu, kalau sudah imam itu masuk masjid, imam ini maksudnya khotib, Pak. Hadaratil malaikatu, para malaikat juga datang, artinya sudah tidak mau mencatat orang yang telat lagi, Pak. Soalnya di bawah telur itu sudah enggak ada. Di bawah telur apa, Pak? Tempe tahu enggak ada di Arab sana. Yastami'una dzikra, karena malaikat itu mendengarkan khutbah. Enak mendengarkan apa? Khutbah, asik mendengarkan khutbah, sehingga yang datang setelah khotib naik mimbar itu sudah tidak dapat nominasi hadiah, Pak. Malaikat wis sibuk enak-enak mendengarkan apa? Khutbah. Wis gak enek waktu nyateti ngopeni wong sing keri, gak. Wis gak enek waktune. Karena apa? Malaikat juga mendengarkan apa? Khutbah. Kalau mendengarkan khutbah kan gak boleh ngomong. Gak boleh apa, Pak? Berisik atau gak, nyatet saja juga boleh, Pak. Nah ini, Pak, penting ini. Malaikat saja sudah gak mau nyatet. Ya, yang rata-rata yang mendengarkan khutbah itu kan malah nek yang muda-muda itu ngomong sak kancane, Pak. Dulanan semua macam-macam. Padahal di sebagian masjid itu sudah ditulis dilarang bicara waktu apa? Khotib berkhutbah, sampai gitu. Tapi sekedar dibaca saja. Sekedar tulisan. Oh, di sini malaikat saja itu enggak mau nyatet, itu enggak mau, Pak. Karena apa? Gimana? Oh gitu ya. Malaikatnya juga lagi mendengarkan khutbah gitu. Nah, di hadis Abu Hurairah ini kan dijelaskan tingkatan-tingkatan apa, Pak? Pahala yang datang di awal waktu kayak korban unta, sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur. Apakah berarti akan ada 5 kategorisasi, Pak? Atau 5 kategori ya? Menghitungnya itu dibagi dengan waktu antara terbit fajar sampai sholat Jumat, atau siapa yang paling awal di satu masjid, Pak? Paham atau enggak maksudnya? Waktu antara fajar shodiq dengan pelaksanaan sholat Jumat itu berapa jam, Pak? 6. Makanya di Fathul Mu'in dibagi 6 bagian. Atau yang penting di satu masjid itu siapa yang paling duluan atau awal, Pak? Kena marbot, Pak. Tapi masalahnya marbot itu betul datangnya duluan, tapi sebelum datang nggak mandi, Pak, bisa. Wong ini kan mandi dulu kan, mandi pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, terus di masjid habis itu apa? Sholat sesuai
yang ia mampu. Lah marbot itu betul datangnya awal, tapi pakaiannya masih pakai kaos Pak itu. Kaos sponsor lagi. Berangkatnya juga nggak mandi gitu. Terus habis di masjid pulang lagi. Nah, masalahnya kan itu. Ya kecuali kalau habis bersih-bersih diam di masjid. Nah, itu baru dapat itu. Nah, kembali ke tadi, itu siapa yang paling dulu atau mengikuti dibagi sesuai dengan waktu antara fajar dan apa Pak, sholat Jumat. Kalau tadi 6 jam ya, hadiahnya kategorinya 5. Itu berarti waktu yang pertama kira-kira jam berapa itu ya? Ya jam 6 atau jam 7 lah ya. Jadi kan sudah ada yang berangkat jam 6 atau jam 7? Enggak ada. Nanti kalau berangkat jam gitu ya berarti kan enggak bisa kerja. Tapi di Fathul Mu'in itu menghitungnya seperti itu Pak. Dibagi antara waktu zuhur dengan sholat Jumat. Ketemu kira-kira 6 bagian. Oleh sebab itu nominasi pahala unta itu ya sekitar jam 6 atau jam 7. Yang secara otomatis jenengan tidak mungkin dapat Pak, soalnya jek mergawi. Tapi sebagian ulama Pak berpandangan itu tidak dibagi berdasarkan waktunya, tapi siapa yang lebih dulu datang di masjid, sehingga satu masjid dengan masjid yang lainnya itu beda-beda. Kalau kebetulan Masjid Ad-Dakwah ini ada yang berangkat jam 7 Pak, berarti dia yang berhak mendapatkan apa? Onta. Ada Pak yang berangkat jam 7. Tapi kalau misalnya yang paling awal itu jam 10, ya itulah dia yang dapat onta. Atau jam 11 dia yang dapat apa? Onta. Tapi tadi mandi dulu, pakai pakaian yang terbaik, kemudian pakai wangi-wangian kalau punya, kemudian jalannya itu pelan-pelan, bisakinah wal waqor itu. Ojo sampai apa Pak? Kancing bajunya gingsul ya. Itu kan berarti terburu-buru Pak. Kelaminnya kuwalik. Itu kan ada anjuran kayak gitu Pak. Mendatangi sholat Jumat jangan tergesa-gesa. Terus ketika sampai masjid itu sholat sesuai dengan kemampuan. Ya tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat sunnah ba'dal wudu 2. Sholat nanti bisa jenengan niati sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah apa? Iktidar menunggu imam, atau sholat sunnah duha sampai imam atau khatib masuk masjid kemudian naik mimbar. Ketika imam atau khatib naik mimbar sudah tidak ada sholat. Sebagian ulama mengharamkan Pak, kecuali orang yang datangnya terlambat. Tapi yang datangnya terlambat sudah enggak dapat hadiah kategori 5 tadi Pak. Tapi kalau dia datang terlambat, imam sudah khutbah, tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Tapi dianjurkan dilakukan dengan singkat atau apa Pak? Ringan. Enggak usah apa? Enggak usah lama-lama Pak. Kenapa? Karena kan dianjurkan mendengarkan apa? Khutbah. Kalau jenengan sholatnya diperpanjang, nanti khutbahnya mau selesai baru sholatnya selesai, mau salam, kan berarti dia tidak mendengarkan khutbah. Makanya Nabi kalau mengajarkan sholat tahiyatul masjidnya disuruh mempersingkat atau memperpendek, enggak usah apa? Lama-lama. Terus berikutnya di antara sunnahnya sudah kita bahas ya. Itu setelah tiba di masjid hendaklah melakukan sholat tahiyatul masjid. Berapa? 2 rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rakaatain, kata Nabi.
Kalau salah seorang di antara kamu masuk masjid, janganlah langsung duduk sampai melakukan sholat 2 rakaat. Ya, karena dengan tadi wudhu berarti sholat sunnah wudhu. Terus sholat sesuai dengan kemampuan, sudah kita bahas ya di hadis Abu Ayyub Al-Ansari, fayarka in badalahu, dia sholat sesuai kemampuan, nggak ada batasannya. Sholat sunnah intidur bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10, bisa 12, terserah pokoknya. Sak kapoke Pak. Jenengan kapoke biasanya berapa? 10 rakaat abot Pak. Nah kan sunatul wudhu 2, tahiyatul masjid 2. Jenengan mau tambah berapa? Tambah 6 berarti berapa Pak? 10 ya. Ada yang biasanya 10 Pak? Enggak ada. Paling 4, 2 wis. Nah kalau jenengan misalnya datangnya jam 11 di sini, berarti kan sholat semampunya. Tapi kalau jenengan capek sholat ya zikir atau baca Quran. Cumanya kalau baca Quran nggak usah keras-keras Pak. Nanti kasihan yang lagi sholat. Ya, kalau capek sholat ya zikir atau baca Quran. Tapi tadi baca Qurannya nggak usah keras-keras. Datang jam 11 itu kan masih lama tuh Pak. Masih setengah jam lebih sekarang ya. Sekarang mancingnya berapa? 42 kan masih lumayan toh. Untuk melakukan sholat misalnya 10 rakaat bisa itu. 22 bisa Pak. Pokoknya sak kapoke Pak. Tapi kalau sudah 2 rakaat kapok ya sudah, berarti zikir saja. Tapi kalau 2 rakaat belum kapok ditambah. Belum kapok ditambah semampunya. Tapi tadi kecuali yang datang terlambat. Kalau yang datang awal tadi sebelum khotib naik mimbar sholat terus sampai khotib naik mimbar. Kalau khotib naik mimbar jangan sholat, sudah enggak boleh. Tapi dikecualikan yang datang terlambat. Sebagaimana hadis Sulaik Al-Ghatafani Pak. Ini namanya Sulaik Al-Ghatafani. Sulaikun. Tapi di fatwa tarjih TJA dengan ada di perpustakaan itu. Di sana nulisnya itu bukan Sulaik tapi Sulaikan. Itu salah tulis. Ini yang betul Sulaik bukan Sulaikan. Sulaik jadi Sulaikan. Serius itu ditanya jawab tarjih itu Sulaik itu jadi Sulaikan. Tapi yang betul Sulaik. Ja'a Sulaikun al-Ghatafani yaumal jumu'ah. Sulaik itu datang pada hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Rasulullah itu khutbah. Fajalasa, yang dilakukan Sulaik itu duduk. Faqalalah, maka Nabi berkata kepada Sulaik, ya Sulaiku wahai Sulaik, kum farka rakaataini wa tajawwaz fihima. Hei Sulaik, rukuklah kamu 2 rakaat, maksudnya salatlah kamu 2 rakaat, wa tajawwaz fihima, suruh mempersingkat. Berarti Sulaik ini datangnya terlambat. Meskipun terlambat tetap dianjurkan salat 2 rakaat. Yaitu salat apa Pak? Tahiyatul masjid atau qabliyah Jumat? Kalau madzhab Syafi'i dipahami qabliyah Jumat Pak. Kalau qabliyah Jumat diniatkan tahiyatul masjid berarti dapat 2. Ya qabliyah Jumat ya tahiyatul masjid. Tapi kalau ditarjih tidak ada sholat qabliyah Jumat. Yang ada qoblal Jumat. Qabliyah itu nunggu masuknya waktu Jumat atau manjing waktu Jumat, itu namanya qabliyah. Sehingga dalam madzhab Syafi'i yang menggunakan 2 adzan Pak. Itu adzan pertama, terus mereka sholat. Setelah itu adzan kedua 2
rakaat. Tapi dalam mazhab Syafi'i qobliyah Jumat itu sama dengan qobliyah zuhur. Boleh 2, boleh 4. Tapi kalau dalam pandangan tarjih tidak ada qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat itu sholat 2 rakaat atau 4 rakaat yang dilakukan setelah manjing waktunya Jumat. Itu enggak ada, Pak. Kenapa kok enggak ada? Di hadis As-Sa'ib Ibn Yazid di sana dikatakan, kana nida'u yaumal jumu'ah awwaluhu idza jalasal imamu 'alal mimbar ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan di hari Jumat pertama kali di zaman Nabi itu dilakukan ketika imam itu duduk di atas mimbar. Kalau imam sudah duduk di atas mimbar baru azan Jumat. Baru azan Jumat, Pak, ya kan? Imam naik mimbar, salam, terus duduk, muadzinnya azan, ya kan? Ya. Itu di ala ahdi Nabi, di masa Nabi, wa Abi Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar. Falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kathuran nasu zada an-nidaa ats-tsalitsa ala zawra. Tapi ketika di zaman Utsman ibn Affan, populasi umat Islam semakin banyak, Utsman menambah adzan yang ketiga, Pak. Kenapa kok disebut di sini adzan ketiga? Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar itu kan cuma 2 adzan. Adzan dan qomat. Sama Utsman ditambah adzan ketiga. Tapi waktunya di awal. Ya kan, Pak? Di waktunya awal tuh. Sebelum adzan apa, Pak? Waktu khotib naik mimbar. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu 2 adzan, mengikuti apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Tapi masalahnya Utsman itu dulu adzannya itu ala zawra, Pak. Ala zawra itu di pasar, yaitu tempat kayak menara itu di samping pintu pasar, itu namanya az-zawra. Tapi sekarang adzan yang pertama itu, Pak, atau adzan yang kedua, pokoknya sebelum khotib naik mimbar, itu di pasar atau di masjid? Di pasar atau di masjid? Di masjid. Sehingga dalam fatwa tarjih, Pak, Utsman itu kan tujuannya membuat adzan pertama itu untuk ngasih tahu orang yang lagi sibuk jual beli kalau ini hari Jumat, segera meninggalkan jual beli dan segera menuju masjid. Waktu sekarang kan sudah ada jam, sehingga kita tidak membutuhkan adzan pertama, cukup sekali. Dalam Fathul Mu'in, kalau mau disingkat itu ya mengikuti Nabi, dan di sana dikatakan wal iktisar ala tiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencukupkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu afdalul, lebih utama. Sehingga kalau kita di Muhammadiyah ya adanya apa, Pak? Sekali. Dan juga di sini yang kedua menunjukkan tidak ada qobliyah Jumat. Ya, karena kan di zaman Nabi duduk di atas mimbar, kan Nabi kan khotib kan, imam atau khotib kan. Kalau dalam bahasa hadis disebut al-imam itu ya imam ya khotib, Pak. Meskipun sekarang ya ada imam ada khotib, dulu sama. Namanya imam ya khotib. Makanya dalam bahasa hadis itu al-imam bukan al-khotib. Ya karena dipahami itu satu paket. Meskipun boleh juga beda-beda boleh. Tapi kalau satu paket itu yang apa? Ada di dalam praktek di masa Nabi. Meskipun ini tidak wajib loh. Tidak wajib. Kalau imamnya sendiri, khotibnya sendiri juga boleh. Tapi kalau satu paket ya boleh. Gitu. Nah, karena di sini kan dijelaskan tadi Nabi itu datangnya paling belakang, Pak, tidak paling awal. Jenengan mikir, Nabi kok gak ngekei contoh? Masalahnya Nabi imam, khotib itu datangnya
belakang. Sunnahnya datang pagi itu li ghairil imam, selain imam. Sehingga prakteknya Nabi itu ketika khutbah itu datangnya paling akhir, bukan paling awal. Dan datangnya Nabi ketika sudah mau masuk waktu Jumat, Pak. Sehingga Nabi tahiyatul masjid pun tidak. Jadi masuk masjid langsung naik mimbar. Tapi kalau umumnya kita, Pak, kalau diundang khutbah itu nanti kalau baru mau masjid ketika mau menjelang masuknya sholat Jumat itu nggak mungkin, Pak, ngesakno takmir. Takmir itu biasanya kalau pengalaman saya, Pak, jam 11.15 itu sudah harus standby di masjid. Nek gak bisa, nek belum ada itu sama takmirnya ditelepon berulang-ulang itu. Itu bisa jadi takmirnya itu kalau kita belum ada, Pak, bisa jantungan itu. Stres saya. Apalagi dicari buku khutbah kok nggak ada di podium gitu. Ini datang atau enggak? Nah, oleh sebab itu khotib itu kadang sebelum itu sudah ada. Kalau sebelum itu sudah ada di masjid, apakah tahiyatul masjid? Ya tetap, Pak, tetap tahiyatul masjid. Tapi kalau ingin mencontoh Nabi ya, masuk masjidnya ketika mulai khutbah, sehingga tanpa tahiyatul masjid. Tapi kalau kita datangnya sebelum itu, apakah boleh tahiyatul masjid? Ya boleh, karena kan kita harus duduk di masjid. Kalau Nabi kan tanpa duduk. Persoalannya Nabi itu rumahnya dekat dengan masjid. Ya, kalau kita kan jauh-jauh gitu. Itu ya. Terus sekarang ini yang perlu untuk dicatat ya. Orang yang datang terlambat hendaklah tidak mengganggu anggota jamaah yang sudah datang lebih awal. Artinya tidak boleh dalam hadisnya wala yu'di ahadan, enggak boleh menyakiti seseorang atau melangkai pundak jamaah yang lebih dulu datang, kecuali di shaf yang depan itu ada yang kosong. Kalau jenengan datangnya akhir ya berarti tempatnya di akhir, jangan sampai melangkah terus Pak? Mengganggu jamaah yang lain. Terus kalau sudah tadi di masjid khotib berkhutbah itu dianjurkan memperhatikan khutbah dengan sungguh-sungguh, tidak bicara, bercanda atau mengganggu konsentrasi. Tapi yang menjadi pertanyaan, Pak, hukum mendengarkan khutbah itu wajib atau sunnah? Wajib, Pak. Berarti kalau dilarang, dilanggar apa? Berdosa ya? Kalau sunnah dilanggar kan cuma makruh. Nah, kalau jumhur ulama itu hukumnya wajib. Sehingga kalau dilanggar itu berdosa. Dan Nabi bilang tadi apa? Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yaktubu faqad apa? Laghut. Itu jumhur ulama, tapi pendapat mazhab Syafi'i itu sunnah. Sunnah. Tidak sampai wajib. Kalau dilanggar hanya makruh. Sehingga di Fathul Mu'in dikatakan wa yukrahu, dan dimakruhkan apa al-kalamu, bicara, wala yakhrumu, dan tidak haram bicara, khilafan, berbeda, lil a'immati salasati, bagi imam yang tiga, maksudnya selain Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibn Anas, terus Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Berarti menurut mereka hukumnya apa? Wajib mendengarkan khutbah, ketika bicara haram. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, sunnah mendengarkan khutbah, kalau bicara makruh. Alasannya mazhab Syafi'i ya, karena Sulaik tadi kan datangnya terlambat sama Nabi, ditanya hal sholaita, apakah engkau sudah sholat? La, belum ya Rasulullah. Berarti kan Sulaik ngomong,
Itu pendapat madzhab Syafi'i, Pak. Tapi sebenarnya Sulek ngomong itu karena diajak ngomong sama khatib, sehingga ulama yang mewajibkan itu dikecualikan jamaah yang diajak ngomong sama khatib. Lah itu baru boleh bicara. Kenapa, Pak? Kalau sekarang nggak mungkin, Pak, ya. Dulu khutbahnya Nabi itu kalau bahasa sekarang interaktif, Pak. Tapi kalau sekarang khutbahnya interaktif kayak kita ngaji gini, yo rame nanti. Rame atau enggak, Pak? Rame nanti. Apalagi bikin lelucon juga kan. Sehingga madaratnya lebih besar. Tapi mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat ya pandangan jumhur, Pak. Pandangan jumhur. Hukumnya apa? Wajib mendengarkan. Kan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum apa? Turhamun. Ayat ini turunnya pada saat apa? Khutbah. Sehingga mendengarkan khutbah hukumnya apa, Pak? Wajib. Ngomong haram. Meskipun madzhab Syafi'i agak longgar, itu pun tetap dianjurkan untuk mendengarkan khutbah, Pak. Makanya Bilalnya kan biasanya apa itu? Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghut, kan kayak gitu, Pak. Ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah, kan biasanya gitu, Pak, ya. Tapi itu hanya apa, Pak? Hanya seremonial atau apa? Tapi sama jamaahnya ya kadang-kadang dilanggar. Nah, sekarang kita masuk pada kaifiyah sholat Jumat. Sholat Jumat itu waktunya sebagaimana sholat zuhur. Sebagaimana hadis Anas ibn Malik, Nabi itu kana yusolli al-jumu'ah hina tamilu syamsu. Nabi itu sholat Jumat ketika matahari condong. Artinya condong ke barat sedikit. Atau yang ini disebut apa? Zawal. Berarti waktu sholat Jumat itu sama dengan sholat subuh. Sholat duhur. Berbeda dengan madzhab Hambali, Pak. Kalau madzhab Hambali waktu sholat Jumat sebagaimana awalnya sholat Id. Sholat Id ketika apa, Pak? Matahari tingginya satu penggala atau satu tombak. Dalam madzhab Hambali jam 10 sudah boleh Jumatan, Pak. Alasannya apa? Ada hadis yang menjelaskan Nabi itu dengan sahabat itu sholat Jumat, habis sholat Jumat baru mendinginkan unta. Unta itu kan dipanaskan, dikewer, Pak, noboso kita. Nek jenengan duwe sapi kan ngewer sapi pokoke panas loh. Nah, para sahabat itu sholat Jumat dengan Nabi, pulang baru mendinginkan unta yang dikewer itu, Pak. Berarti kan belum panas itu. Menunjukkan sholat Jumatnya itu belum masuk waktu sholat zuhur. Tapi jumhur ulama berpandangan karena Jumat itu apa, Pak? Mengganti zuhur, maka ya waktunya sama dengan waktu zuhur itu. Pandangan jumhur ulama seperti itu, ya. Dan madzhab Hambali sendiri meskipun membolehkan sebelum masuknya waktu zuhur dalam fikih-fikih madzhab Hambali, misalnya Ar-Raud Murbi itu dikatakan yang lebih afdol ya setelah masuknya waktu zuhur. Dan di Mekah dan Madinah juga sama, Pak, meskipun madzhabnya apa? Hambali, menunggu waktu apa? Zuhur. Termasuk khutbahnya, ini yang perlu dicatat, ya, karena sebagian orang kan gampang no, Pak. Khutbahnya saurunge mancing kan gak apa-apa. Si penting pas sholatnya mancing, gak boleh, Pak, karena khutbah itu rangkaian dari sholat Jumat. Sebagaimana jenengan melakukan sholat qobliyah sebelum
masuk waktunya sholat wajib, boleh atau enggak Pak? Enggak boleh Pak. Jenengan qobliyah subuh sebelum adzan subuh atau sebelum terbitnya fajar shadiq, boleh atau enggak? Kalau pas puasa ketika sahur habis itu qobliyah subuh Pak, qobliyah fajar, boleh atau enggak? Enggak boleh, harus nunggu adzan subuh. Adzan Jumat juga adzan Jumat. Khutbah Jumat juga seperti itu. Jadi nunggu masuknya waktu sholat Jumat. Yang kedua, setelah mengucapkan salam, jadi khotib salam ya. Khotib duduk dan muadzin mengumandangkan adzan hingga selesai. Ini sudah kita bahas. Terus sekarang bicara tentang rukun khutbah. Rukun khutbah itu yang pertama baca hamdalah. Yang kedua tasyahud. Yang ketiga sholawat kepada Nabi. Yang keempat membaca ayat Al-Quran atau memberikan tausiah ya. Kemudian yang berikutnya doa. Kalau di Muhammadiyah 6 Pak, karena ada tasyahudnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i 5. Rukun khutbah adalah hamdalah. Hamdalah itu berbagai macam bacaannya ya. Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya ya. Terus sholawat kepada Nabi. Tapi kalau Muhammadiyah ada tasyahudnya. Tasyahud itu syahadat itu loh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah atau asyhadu an la ilaha illallah terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kan. Sholawat. Terus baca ayat. Baca apa? Baca ayat. Wasiat takwa. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i harus ada di khutbah pertama dan apa Pak? Kedua. Hamdalah, sholawat, wasiat, takwa. Usikum wa iyaya bitaqwallah atau usikum wa nafsi bitaqwallah. Atau yang penting ngajak sesuatu yang baik itu sudah termasuk apa? Wasiat takwa. Kemudian apa Pak? Kemudian baca ayat. Baca ayat bisa di khutbah pertama atau kedua. Kemudian doa yang menjadi rukun di khutbah berapa Pak? Kedua. Itu dalam mazhab Syafi'i ya. Nah kalau tarjih tadi ditambahi tasyahud. Cumanya tarjih tidak memperinci 5 ini apakah harus di khutbah pertama atau kedua atau apakah semuanya. Tapi kalau di fatwa itu semuanya Pak. Tapi gini-gini gak ada penjelasan yang jelas sehingga kalau jenengan mengikuti mazhab Syafi'i juga tidak apa-apa. Yang penting tadi apa? Hamdalah, sholawat, wasiat, takwa, baca Quran yang penting ini. Karena di sebagian masjid Muhammadiyah itu sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya tanpa dibaca ayatnya Pak. Janganlah itu, meskipun itu sah ya. Tapi terus yang artinya ayatnya enggak dibaca itu. Kan ada tuh saya mengikuti di beberapa masjid Muhammadiyah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya tanpa disebutkan ayatnya, itu kurang berkah Pak, itu kurang berkah. Meskipun itu sah Pak, bukan enggak sah ya. Tapi enggak kurang berkah ya, ada ayat ya dibaca. Meskipun dibaca tidak lengkap, yang penting kena maknanya gitu. Nah, berikutnya orang yang yang berikutnya ya. Tadi apa? Rukun khutbah. Setelah khutbah pertama selesai, khotib duduk sebentar. Ini yang disebut dengan al-jalsah baina khutbatain. Duduk di antara dua khutbah atau al-julus baina khutbatain. Lama duduknya berapa lama Pak? 1 menit Pak, berarti lihat jam. Kalau nggak ada jamnya masjidnya. Hah? Ya. Waktunya berapa? Paling singkat itu nggak ada penjelasannya. Tapi sebagian ulama ngasih apa Pak?
kira-kira lamanya orang baca Al-Ikhlas. Jangan baca Al-Ikhlas berapa menit, Pak? Hah? Berapa menit ya? Enggak sampai 1 menit, Pak ya. 30 detik gitu ya. Pokoknya diperkirakan. Itu pun itu enggak ada dalil khususnya. Yang penting apa? Di sela, ada sela antara 2 khutbah. Enggak ada penjelasan berapa lamanya. Itu kan ijtihad ulama, diperkirakan itu sebagaimana lamanya bacaan surat Al-Ikhlas. Tapi ini enggak ada dalil secara khusus. Nah. Terus apakah ada di antara 2 khutbah itu ketika khotib duduk itu bacaan doa-doa tertentu, Pak? Ada atau enggak? Kalau di masyarakat disolawati, Pak ya. Ya kan ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, biasanya kan gitu. Itu enggak ada tuntunan khusus seperti itu. Dan ya memang ngasih kesempatan jamaah untuk doa. Karena dari Jumat itu ada waktu ijabah, Pak, mustajabah ya. Kapan? Antara duduknya imam sampai selesainya sholat. Persisnya kapan ya enggak tahu. Sehingga ada ulama yang mengatakan kalau khutbah kan enggak bisa dengan berdoa. Sehingga doa dalam hati. Ada yang berpendapat semacam itu, Pak. Kenapa? Karena enggak bisa doa secara lisan. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah. Ada yang memahami antara tadi, Pak, di sela-sela khutbah tadi atau di antara 2 khutbah ketika khotib duduk di atas mimbar itu berdoa. Ada juga di hadis yang lain itu antara sholat asar sampai terbenam matahari di hari apa? Jumat. Ya, pokoknya memperbanyak itu ya. Ada yang memahami kadang di satu Jumat itu antara duduknya khotib sampai selesainya sholat, nanti Jumat berikutnya pindah antara selesainya sholat asar sampai terbenamnya apa? Matahari. Ada yang memahami semacam itu, Pak. Terus kalau khutbah di sini ya, khutbah tadi kan ada doa. Kemudian berdoanya itu dengan mengangkat as-sababah, jari telunjuk, Pak, tidak sebagaimana doa biasa gini enggak ya. Itu dasarnya hadis Imarah ibn Ruwaibah. Ketika seorang sahabat namanya Bishr itu berkhutbah, dia kalau doa gini. Sama Imarah ditegur dan Imarah mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaktubu idza jaa yaqulu hakada. Saya melihat Nabi kalau khutbah itu melakukan seperti ini, wa rafa'a as-sababah wahda, kayak gini, Pak. Jadi tidak apa? Tidak angkat tangan. Biasanya di Masjid Muhammadiyah kayak gitu ya. Setelah khutbah, khotib turun dari mimbar, kemudian muadzin qomat. Ada salamnya atau enggak, Pak? Khotib mengucapkan salam penutup atau enggak? Tidak ada. Tapi kalau salam pembuka ada. Kalau penutup tidak ada. Meskipun saya pernah lihat juga di Masjid Muhammadiyah itu ada salam penutup, Pak. Enggak ada, di tarjih enggak ada. Di TJA tidak ditemukan dalil khusus tentang adanya salam untuk menutup khutbah Jumat. Kemudian kaifiyah sholat Jumat itu sholatnya dianjurkan lebih lama daripada khutbahnya. Sholat dengan khutbah itu lebih lama apa? Sholatnya. Anjurannya, Pak. Khutbah Jumat panjang-panjang itu juga enggak baik. Lebih setengah jam kan lama tuh, Pak. Ada yang 1 jam. Itu jamaahnya pasti kesel, Pak. Hah? 15 menit sama sholatnya. Cepat sekali enggak? Hah? Oh gitu ya.
Lah kenapa kok sholat itu lebih panjang daripada khutbahnya? Di antara alasannya Pak, nek khutbah itu tetap kalamul basar, ucapannya manusia. Meskipun ada kutipan ayat, kutipan hadis, tapi kan ada bumbunya ucapan manusia. Tapi kalau sholat, itu semuanya kalamullah. Oleh sebab itu apa? Khutbah itu dianjurkan untuk singkat, padat, nggak usah bertele-tele. Karena juga yang tadi Pak, yang mendengarkan saja kan wajib tadi. Kalau lama ya kesel. Akhirnya ngeluh dia ngomong. Tetapi kalau jenengan ngitungnya sholatnya, sholat paling lama berapa Pak? 5 menit itu cukup lama Pak ya? Khutbahnya ada khutbah 5 menit? Enggak ada. Nah, di beberapa kesempatan Nabi itu juga kadang-kadang dalam khutbah baca surat Qaf. Itu kan agak panjang. Sehingga ada yang menyimpulkan khutbah itu juga maksudnya yang standar. Jangan sampai apa Pak? Panjangnya itu melebihi gitu. Ya, sedang-sedang saja Pak. Terus bacaan khususnya suratnya itu surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah atau surah Al-Jumu'ah atau apa? Al-Munafikun. Di rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Hal ataka atau Al-Ghasyiyah. Atau bisa juga Al-Jumu'ah di rakaat pertama, rakaat kedua Al-Munafikun atau Al-Munafikin ya. Kenapa? Kenapa Pak? Ya panjang. Ya panjang nih Al-Jumu'ah dengan Al-Munafikin itu Al-Munafikun itu berapa Pak itu? Ya, Al-Jumu'ah itu 1 baris plus setengah ya. Al-Munafikin setengahnya terus 1 barisnya. Itu lumayan ya. Enggak berapa menit itu? Nah, berikutnya ini yang terakhir tentang Ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat itu ada 2 hadis. Hadis yang pertama hadis Abdullah ibn Umar. Ini sunnah fi'liyahnya Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ba'dal jumu'ah raka'ataini fi baiti. Nabi itu sholat setelah Jumat 2 rakaat di rumahnya. Hadis Abu Hurairah ini sunnah qauliyah, Nabi bersabda, "Idza shalla ahadukum al-jumu'ata falyusolli ba'daha arba'an." Kalau seorang di antara kamu sholat Jumat, hendaklah dia sholat setelahnya 4 rakaat. Berarti ada sunnah fi'liyah yang dilakukan Nabi itu 2 rakaat. Sunnah qauliyah yang diucapkan Nabi itu 4 rakaat Pak. Yang betul yang mana ya? 2 atau 4? Kalau di masjid 4, kalau di rumah itu pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Zatul Ma'ad ya. Tapi sebagian ulama memahami ini pilihan, boleh 2, boleh 4. Kalau pakai pendapat tadi juga boleh. Kalau di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4. Atau dipilih, pokoknya boleh 2, boleh 4. Kalau mazhab Syafi'i disimpulkan yang 2 rakaat itu muakkad, yang 2 ghairu muakkad. Berarti kalau 4 itu 2 muakkad, yang 2 ghairu muakkad. Berarti kalau 2 rakaat berarti hanya yang muakkad saja, maksudnya itu. Mungkin itu saja berkaitan dengan tuntunan sholat Jumat. Masih berapa menit itu? 10 menit ya, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ya. Hadis tentang tongkat itu jenengan bisa cek di Bulughul Maram. Hadis tentang bab sholatil Jumu'ah, hadis yang terakhir Pak. Cuma ya saya lupa enggak bawa Bulughul Maram. Rasulullah itu kalau khutbah itu muttaqian ala ason au qausin, bersandar pada
tongkat atau tombak. Nah, sehingga dalam fikih dalam mazhab Syafi'i panah Pak, panah. Mutakian ala ason. Ason itu tongkat. Ala kausin itu tombak yang dibuat panah itu loh. Panah. Busur panah itu. Ya. Dalam mazhab Syafi'i sunnahnya semacam itu. Ketika khutbah itu disunahkan bersandar pada apa? Tongkat. Nah, tongkat itu sebelah kanan atau kiri, Pak? Jangan pernah bawa tongkat itu enggak? Enggak. Dipegang di kiri atau kanan? Hah? Kiri atau kanan, Pak? Kiri, Pak, kiri. Diletakkan kiri. Kalau kanannya pegang podiumnya. Hikmahnya apa? Supaya khotibnya itu tidak tangannya bergerak Pak, di antara hikmahnya. Sebagaimana sholat, kenapa kok sedekap biar tangannya tidak ubah atau bergerak. Itu hikmahnya, tapi dasarnya apa? Hadis tadi yang bicara tentang tongkat ketika khutbah itu diperdebatkan. Yang kedua, hadis itu masih bisa ditaklil. Alasan Rasulullah pakai tongkat itu ketika ada yang mengatakan beliau usianya sudah tua. Yang kedua, ketika pakai panah itu kondisinya khutbah pada saat perang. Ada yang memahami semacam itu, Pak. Setelah Nabi pakai mimbar itu sudah tidak pakai tongkat. Ya, itu pendapat ulama yang tidak menganjurkan atau tidak menganggap pakai tongkat itu sunnah, termasuk tarjih gitu. Di hadis tadi yang pertama diperdebatkan kualitasnya, yang kedua seandainya sahih itu masih bisa ditaklil. Ditaklil itu dicari alasan, kenapa kok Nabi dulu bawa tongkat? Ada yang memahami tadi, usianya tua. Kan tidak semua khotibnya kan tua kalau kita. Terus kondisinya perang. Ketika pakai panah tadi. Yang berikutnya ada yang mengatakan kesunahan itu dinasakh atau dihapus ketika Nabi pakai mimbar. Tapi kalau misalnya enggak pakai mimbar, pakai apa? Tongkat. Ada yang memahami semacam itu, Pak. Tapi kalau ditarjih tidak ada tuntunan pakai apa? Tongkat. Tidak ada pakai tuntunan pakai tongkat. Yang lainnya ada atau enggak? Enggak ada, Pak ya? Nah, kita cukupkan. Saya juga pindah tempat di sini. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.